Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Romi Syahril. Mana sekarang di pertemuan yang ketiga. Sebelumnya di pertemuan pertama sudah saya sampaikan pengantar jurnalistik televisi. Yang kedua jurnalistik televisi 1. Yang sekarang jurnalistik televisi 2. Untuk mahasiswa dan mahasiswiku yang kami hormati dan cintai, berbicara tentang jurnalistik televisi, kita tidak lepas dari jurnalistik media elektronik, karena televisi masuk ranah elektronik. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita juga mau melihat jenis-jenis media yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, ya. Tentu ada media cetak, media elektronik, media radio, dan media online. Ya, sekarang kita tidak ada lagi media baru, ya. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Tapi kita tidak membahas media baru ini, ya. New media namanya. Yang kita bahas yang 4 tadi, ya. Klasifikasinya media cetak, diantaranya berupa surat kabar yang terbit berkala harian. Ada yang tabloid, terbitnya per pekanan, sepekan sekali, 2 pekan sekali. Ada juga majalah yang terbitnya ada yang 2 pekan sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, kalau media elektronik identik dengan media televisi, ya, yang kita tahu ada televisi RCTI, ada SCTV, ada Indosiar, ada Trans TV, Trans 7, ada TV One, ada Antv, ada Metro TV, ada TV lokalnya, ada Jak TV, ada Net TV, ada RTV, dan seterusnya, ya. Nah, yang kita tahu media elektronik yang selalu kita tahu sifat-sifatnya. Ada juga media radio, identik dengan radio. Biasanya ini didengari oleh penggemar-gemar radio, ya. Dulu ini sangat disukai, ya. Karena apa? Karena belum ramainya media televisi seperti saat ini, ya, yang bisa jangkauannya itu berupa audio saja, ya. Nah, itu biasanya menjadi favoritnya orang-orang yang sedang mengemudi mobil, gitu. Jadi radio berupa beritanya maupun hiburannya itu selalu dinanti-nanti oleh pengendara mobil. Ada juga sekarang media online. Nah, sekarang lagi berkembang, ya, seiring dengan waktu. Karena apa? Karena kebutuhan akan informasi yang cepat, yang akurat, yang orang tidak perlu nunggu lama-lama lagi. Ketika hari ini sejak terjadi, umpamanya kejadiannya jam 7 pagi, jam 7.30 sudah bisa dinikmati beritanya oleh penonton maupun pendengar maupun penggiat media, karena dengan cukup mengklik website atau online yang mengandalkan kecepatan berita, nah mereka bisa tahu apa yang terjadi di jagat bumi ini, gitu. Oke, kita masuk kelebihan daripada media cetak, terutama surat kabar. Semua media punya kelebihan, keunggulan, dan kekurangannya, ya. Kalau media cetak, keunggulannya dia bisa dinikmati dalam waktu jangka panjang. Maksudnya begini, umpamanya media cetak, cetak hari ini, ya, umpamanya berita mengenai ya apalagi yang seru, umpamanya saat ini tentang berita perpolitikan Indonesia, umpamanya tentang kisruh Partai Demokrat yang pimpinan AHY dan KLB Muldoko. Nah, umpamanya ketika itu dicetak oleh koran harian hari ini, nah kita masih bisa baca atau besoknya, lusanya,
pekan depannya maupun bulan depannya sampai setahun kalau perlu, asalkan bentuk korannya masih kita miliki ya, surat kabarnya. Nah itu maksudnya dalam jangka waktu cukup lama. Tapi kalau media televisi ya, kalau kita disiarkan hari ini jam 7 pagi, kalau kita nggak nonton itu sudah terlewat gitu loh beritanya. Karena apa ya, kita harus standby juga di televisi ya, di depan TV kita tongkrongin, nah baru tuh kita bisa, oh ini nih berita yang kemarin nih gitu kan, berita yang lagi hangat nih. Tapi kalau kita nggak nonton, lewat itu, kecuali TV itu menayangkan lagi ya, pokoknya di siang harinya, di sore harinya, atau di malam harinya. Lagi-lagi kita tidak bicara di media YouTube ya, yang bisa menjadi andalan juga televisi, umpamanya bagi orang yang tidak bisa menyaksikan acara tersebut bisa di setel ulang ya di YouTube-nya gitu. Tapi kita tidak membicarakan ini. Kita membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan media tadi. Kalau contohnya yang televisi itu kelebihannya, kekurangannya ya tadi kalau kita tidak bisa menyaksikan, udah itu lewat. Umpamanya Anda menonton cuplikan gol-gol tim sepak bola andalan Anda gitu kan. Kalau Anda tidak pantengin pada segmen olahraga di TV One kah, di umpamanya Kompas TV kah, atau di Antv kah, itu kan suka ada jam-jamnya tuh. Kalau umpamanya jam 6 pagi disiarkan pertandingan yang semalam, kalau Anda tidak nonton, udah Anda terlewat berarti. Nah itu maksudnya. Tapi Anda bisa lihat itu cuplikannya di YouTube ya. Lagi-lagi tidak bicara soal YouTube tadi. Oke, media radio pun demikian ya. Kalau kita tidak mantengin di jam yang sudah ditentukan, kita terlewat beritanya. Tapi kita bisa kecepatan beritanya kita dapat. Nah media online pun demikian ya. Dia mengandalkan kecepatan berita. Akurasinya nih, kadang kalau kita mengandalkan cepat tapi akurasinya tuh baik data maupun ini suka typo, kadang salah ketik, kadang nama orang salah, nama tempat dan seterusnya ya. Nah ini oke, kita melihat tadi jenis-jenis keunggulan media cetak, media elektronik, TV ya, media radio, media online. Nah sekarang kita masuk ke jenis rubrikasi apa yang menjadi andalan jurnalistik televisi ya. Nah itu macam-macam ya, ada bulletin news, nah maksudnya berita yang mengandalkan tentang kecepatan berita, masih hangat berita itu, yang bisa jadi belum lama terjadi, maksudnya paling dalam hitungan berapa menit ya, berapa jam belum berita itu kita tayangkan, masih hangat berita itu ya, masih aktual, masih baru ya. Kalau ibaratnya kalau kita mau makan, disediakan oleh ibu kita, makan sesuatu yang baru diangkat dari penggorengan, kita makan, nah rasanya gimana, kan enak ya. Itu bisa menjadi santapan kita, tambah kita nafsu makan. Begitu pula dengan berita, kalau berita ini baru, nah ini menjadi ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Nah berita ini hangat, masih baru ya, aktual. Berita ini juga faktual, berdasarkan fakta ya, fakta yang didapat oleh si reporter dan kameramen untuk langsung dibawa ke meja redaksi. Nanti di meja redaksi diolah oleh penulis naskah ya, oleh editor gambar, dan dibikin narasinya oleh scriptwriter. Setelah itu masuk VO, voice over, dibacakan, nanti dibantu oleh news anchor. Nah jadilah itu berita ya. Tapi fakta yang diterima oleh pemirsa enggak seperti fakta yang didapat oleh si reporter, fakta apa adanya. Karena ini harus melalui penyuntingan, editing ya, dikemas dulu. Jadi quote-quote atau gambar-gambar yang perlu baru yang ditayangkan. Nah, ini menjadi fakta semu bagi pemirsa di rumah ya. Jadi ketika udah masuk di meja redaksi, jadi fakta semu pertama. Ketika ditayangkan ke pemirsa, menjadi fakta semu kedua. Artinya fakta bukan apa adanya. Karena kalau fakta apa adanya yang ditayangkan, tentu durasinya nggak cukup ya.
tentu durasinya over gitu. Sedangkan kalau TV cukup bermain gambar, narasi sedikit ya, VO, nah durasi itu sangat penting gitu. Nah itu berita itu harus disajikan dalam keadaan penting gitu kan. Nah ini juga penting ya, dalam keadaan yang kita mendapatkan berita yang layak dan tidak layak gitu. Nah terkait jurnalistik televisi, kalau seiring dengan waktu ya, kalau dulu butuh kadang 3 personil. Maksudnya gini, kalau satu kru liputan itu butuh driver plus mobilnya ya, yang kedua butuh kameramen ya, yang kedua butuh reporter. Nah ini simbiosis mutualisme. Jadi kalau tidak ada driver dan mobil, tentu kameramen dan reporter tidak bisa jalan gitu. Artinya tidak bisa sampai tujuan. Ya, tapi seiring dengan waktu, tugas dari driver, tugas dari reporter dan kameramen ini kadang bisa diambil oleh satu orang saat ini ya. Makanya kalau Anda menjadi seorang jurnalis, jadilah jurnalis yang benar-benar mempunyai qualified ya. Anda selain sebagai reporter, Anda sebagai kameramen, Anda juga sebagai pilot, maksudnya driver. Anda kalau perlu Anda bisa sebagai juga editor. Jadi bisa 3 in 1, bisa 4 in 1 ya, 4 dalam 1 atau 3 dalam 1. Nah ini yang menjadi andalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, kalau kita mengandalkan driver itu kan perlu waktu ya. Ketika lokasi kejadian suatu peristiwa itu perlu diabadikan, perlu didokumentasikan dalam waktu yang cepat. Jadi kalau seorang reporter nungguin kameramen lama, terus drivernya lama gitu, nah itu udah keburu tidak dapat momen gambarnya gitu. Makanya si reporter dia jadi bisa kameramen lewat lewat kamera yang dia bawa. Dia cukup naik motor ya kan, pakai helm dengan perlengkapan surat-surat yang lengkap, dia langsung meluncur ke TKP. Di sana dia umpamanya kebakaran ya. Kebakaran ini kan momennya bagus. Kalau umpamanya nggak dapat, kebakarannya udah habis, kita datang udah habis, kebakaran udah padam, kayaknya gambarnya kurang hidup. Makanya si kameramen atau reporter yang bisa merangkap semua ini, dia langsung on the way ke TKP. Ketika dapat benar ternyata situasinya tuh sangat penting. Dia ngambil gambar ya, mana-mana saja objek-objek yang kena api, terus korban-korbannya, terus bagaimana pemadam kebakaran itu datang, bagaimana di sana masyarakat saling bahu-membahu membantu ya kan, ngambil air dari ember, kadang dari kali, kadang dari mana, pokoknya ada air disiram dan mengangkutin barang-barang. Nah itu momen-momen itu dapat ya. Nah ini kan mahal gambar ini. Karena apa? Anda katakanlah sebagai jurnalis TV, Anda seorang diri yang bisa dapat itu, wow hebat gitu. Nah ini kelebihan-kelebihan daripada yang tadi saya bilang 3 in 1 atau 4 in 1. Anda bisa menjadi 1 dalam 4, 4 dalam 1 itu bisa Anda lakukan. TOPBGT ya. Itu aja dari saya. Semoga Anda menjadi jurnalis TV yang handal, yang bisa diandalkan. Yang minimal Anda bisa menjadi reporter, kameramen juga, editor, dan seorang driver yang handal. Jadi ketika momen itu dibutuhkan, Anda tidak mengandalkan siapapun, tapi Anda bisa mendapatkan momen itu yang sangat spesial bagi Anda, sehingga Anda mendapat julukan jadi jurnalis handal yang diandalkan oleh siapapun di mana Anda tempat bekerja. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.